Oh, Alvin kokonya. Ya, ya senang bisa akhirnya ketemu. Lagi tuh kayaknya belum belum ketemu anak-anak Pak Yonas sih. Heeh, lagi itu kan kalau lihat historinya kan perjalanannya panjang nih. Kita kan kenal udah lama nih sama Pak Yoki, almarhum Papi. Terus kan saya udah berapa kali dulu ke kantornya kan. Kan pertama-pertama itu kan dekat rumah ya kalau nggak salah ya. Nah, terus terus saya terakhir kan pindah lagi kan yang kayak ke pabrik yang gede gitu ya. Itu masih ada di situ. Oh, sekarang ada di mana posisinya? Oh iya iya. Anak muda masih semangat dong. Jadi tujuan saya mengajak sosialisasi gini kan, ini ada kesempatan. Kemarin ini kan saya bingung, saya pikir kan Vincent Maestro tuh ya udah nggak main project gitu kan. Dulu kan papinya tuh kan sering ngobrol, sering minta tolong, sering tukar ilmu juga segala macam seputar produk pose kan. Cuma kan sekarang kan gapnya tuh kan udah jauh kan produknya udah banyak sekali yang baru. Nah ini dari nol lagi nih makanya bagus kalau Brian bisa mau sosialisasi sama saya. Oke, Kita oke. saling mengisi lah gitu ya. Tuh. Saya coba saya coba ajarin pelan-pelan sedikit-sedikit ya pada dasarnya si Bosu seperti apa. Cuma kan saya agak nggak familiar sama aplikasi ini. Kalau mau share file, tolong dibantu ya Itu Brian ya. ada tanda panah atas, dekatnya mic sama dekatnya kamera di tengah-tengah. Cuma si dokumennya itu mesti dibuka dulu atau gimana? Iya, betul. Aplikasinya mesti dibuka dulu. Oh, bentar ya. Pikir saya kalau Google Meet kan enak langsung dari web. Kalau Zoom kan mesti download dulu. Ya kalau tapi nggak tahu ini pakai pakai waktu nggak sih dibatasin nggak sih? Kayaknya kalau berdua enggak deh. Oh iya kan kalau si itu kan rese punya tuh kalau Zoom itu kan Iya, rese itu. 40 menit udah mesti Iya, pulang kan. iya. Hmm, langsung ke produk aja kali ya. Oke. Saya produk lama hafal, produk baru belum. Iya justru ini yang baru. Bahkan ini mau launching lagi nih ada 3 produk baru. Dulu itu masih zaman nih Bose yang segini loh, speaker portable, Iya. silver warnanya. Apa ya? S-Link ya? Soundlink. Soundlink Mini. Soundlink Mini. Udah kelihatan belum? Belum. Nah, sudah. Produk katalog. Udah kelihatan. Sudah. Oke. Nah, nanti kalau saya kecepatan, Hmm, kasih tahu ya. oke. Kalau saya kecepatan kasih tahu. Kadang kan keasikan ngomong itu kan orang yang dengerin beda sama orang yang jelasin ya. Iya. Jadi secara umum tuh produk kita tuh ada 2 macam. Yang lebih sering tuh sekarang tuh Bose profesional. Yang kedua itu Bose consumer electronic. Nanti saya jelasin satu persatu bedanya tuh apa. Ini kan sebagai di level edukasi ya. Hmm, Pengenalan, edukasi biar tahu nanti jadi kalau nanti ketemu klien tuh nggak bingung gimana gimananya ya. iya. Jadi kalau secara general Bose consumer electronic itu biasa secara umum tuh kebanyakan untuk di produk-produk rumah ya, Portable. kayak home theater, ya kan, terus speaker-speaker Bluetooth, terus keluarganya multimedia, kayak headset, earphone, kayak gitu-gitu tuh, ya, dan speaker-speaker portable yang Bluetooth yang bisa dibawa kemana-mana tuh. Oke.
Nah, kalau zaman dulu kan home theaternya tuh 5.1. Nah, kalau sekarang itu home theaternya udah pakai soundbar. Yes. Nah, kalau soundbar itu kan dia naruhnya di depan TV, ada subwoofernya sama surround. Kalau dulu kan kita kan rilis produk itu kan mesti beli full set, nggak bisa pisah-pisah ya. Hmm. Kalau sekarang tuh ibaratnya kayak rokok bisa ngeteng, Brian. Saya coba mau beli soundbarnya doang bisa, bisa. Tuh. Jadi nggak mesti komplit set ya. Iya. Ya kalau apartemen kecil, biasanya cuma mau soundbarnya doang ya bisa. Jadi si soundbar ini kan dia teknologi zaman sekarang itu ibaratnya udah teknologi dipantul-pantulin suaranya, enggak real wave, enggak. Kalau dulu 5.1 tuh bener-bener real 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 speaker bener. Jadi kalau surround itu surround, kalau vokal itu vokal, kalau stereo itu bener-bener stereo. Nah, kalau sekarang ini enggak, dia dijadiin satu di soundbarnya itu ya. Jadi makanya kalau soundbar ini kalau ruangannya kecil itu lebih 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 benar, lebih tepat karena kan boundary-nya tuh dapat pantulannya tuh. Kiri kanan, tengah, atas itu dari hasil pantulan tuh bisa berasa ke audiensnya. Cuman kalau merasa kurang, nah itu bisa beli lagi yang surround speakernya. Semua ada plus minus. Jadi kalau yang lama itu nggak ada aplikasi. Dia kuno. Kan kalau zaman dulu itu kan kalau mau nonton film kan pakai DVD kan. DVD. Kepingan DVD ya. Hmm. Nah kalau yang sekarang ini kan udah pakai Netflix ya. Jadi kalau kita pakai yang nonton berbayar ya masukin ke sistemnya udah bisa. Iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada Netflix. Nah itu plus minusnya. Jadi kalau dari suara sih ya pasti 5.1 lebih bagus, lebih lebih real, lebih powerful, lebih bagus ya. Cuma repotnya apa? Kalau mau milih-milih film ya agak susah ya. Kalau mau bagus mesti beli yang ori, bener nggak? Kalau zaman dulu kan ada namanya toko Distara tuh, Di yang, Stara DVD. yang jual film-film ori kan. Kan agak repot lah, agak ribet lah. Terus belakang-belakangan keluar tuh kan yang harddisk tuh. Eh, Blu-ray. Ya, Blu-ray kayak gitu-gitulah, ya kan. Terus akhirnya belakang-belakangnya ada tuh keluar tuh orang ada yang ngejual-jualin film dalam bentuk soft copy kan. Baru terakhir setelah itu lewat berapa tahun tuh setelah kejadian COVID, akhirnya Oh berubah ya. mindsetnya berubah, udah pakai soundbar. Iya. Soundbar ini lebih bisa ngeteng, lebih ringkas dan keunggulannya bisa ada aplikasi ya. Jadi aplikasinya tuh bisa di gadget atau di tablet atau di mobile phone. Bisa digerakinnya dari situ. Cuma tetap syaratnya mesti ada internet ya. Hmm. Internet itu untuk apa? Karena dia kan bisa update program ya nggak. Iya. Jadi kalau si soundbar ini memaksakan dia home theater dan dengerin lagu. Cuman ya kalau dengar lagu ya nggak bisa menikmati seenak stereo bener-bener stereo nggak bisa ya. Ya kalau stereo hi-fi ya beda lagi. Oke, itu yang primary di consumer elektronik. Nah, kalau yang lain-lainnya kayak earphone, Bluetooth portable, ya itu mah nggak perlu knowledge yang orang pintar ya, karena kan terlalu common ya, nggak perlu pengajaran. Jadi orang buka kardus juga udah pasti langsung bisa. Dicas, colokin, Bluetoothnya di pairing, udah dia bisa pakai ya. Iya. Nah, kalau yang untuk yang pakai aplikasi tadi yang home theater itu ada satu ada satu teknologi si Bose sampai sekarang dia tidak menghilangkan namanya Adapt IQ.
Ada PIQ ini untuk apa sih? Dia untuk ekualisasi. Untuk ekualisasi. Jadi nanti kalau misalnya kita duduk di mana, mau dominan di titik mana aja, nah itu bisa di setup ekualisasi suaranya, ya. Hmm. Jadi saya nggak akan banyak cerita panjang lebar soal produk consumer elektronik. Saya langsung ke profesional aja. Oh, sip. Nah, secara umum pun, sorry, saya ceritain dulu. Kalau dulu si Bose itu kan kepemilikannya kan semua tuh antara profesional dan consumer elektronik ya. Hmm. Nah, kalau sekarang yang punyanya udah beda, Brian. Kalau consumer elektronik itu sekarang pure yang punya si Bose. Nah, kalau si Pro profesional yang punya PAI. sekarang beda. Yang punya si ownernya beda. Namanya itu, aduh lupa deh, udah lama. PAI bukan? Pokoknya ownernya beda ya. Manajemennya beda, kepemilikannya beda, pabriknya beda. Itu semenjak kejadian COVID dibeli itu perusahaannya yang profesional. Jadi ya, sekarang kepemilikannya beda ya. Yeah. Nah, karena saya lebih main di profesional, jadi saya akan lebih konsentrasi di profesional produk. Oke, itu untuk pembukaannya. Sekarang saya langsung masuk ke produknya ya. Hmm. Ini ada 41 halaman. Saya nggak tahu nih bakal selesai atau enggak. Kita bisa parsial aja ya. Oke. Nanti kan bisa ganti hari kalau untuk lebih lanjut ya. Siap. Karena kan kalau saya jelasin semua itu pasti panjang ceritanya. Nah, jadi kan kemarin Brian nanya produk yang dipasang ya. Hmm. Jadi secara umum dibagi beberapa lagi variabelnya. Jadi produk tuh ada yang aktif, ada yang pasif, ya kan? Ada yang musisi, ya kan? Beda-beda. Nah, jadi kita bicara per keluarga ya, Brian. Oke. Jadi kalau saya dulu ngomong sama papinya almarhum tuh juga lama bisa berjam-jam tuh ngobrol, ngalir dulu produk segala macam. Enak sih karena kan kita punya passion sama, suka sound system. Jadi makanya Sama. cairnya enak banget gitu. Tapi kan kalau orang yang nggak ada passion kan agak susah ya. Oke, kita langsung ke keluarga pertama itu namanya Free Space ya. Si Bose ini punya namanya Free Space. Jadi dia ada yang pendant, ada yang surface, ada yang flash mount. Saya akan jelasin satu persatu ya. Untuk keluarga Free Space ini yang paling atas ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ada namanya Free Space 2P. Ya kan? Pendan itu ya. Pendant. Jadi aplikasi ini untuk apa sih pendant ini? Jadi biasanya kalau kita aplikasi yang open space, jadi kalau Brian ke lapangan, kalau kadang kan di project itu kan kadang nggak semuanya ada plafon ya. Hmm. Ada juga yang ke lokasi itu bahkan nantinya emang nggak ada plafon, jadi langsung cor-coran tuh, langsung dak begitu kan. Iya. Pasti dia elevasinya kan butuh ketinggian ya. Nah, yang cocok tuh apa? Nah, itu yang pendant ya. Iya. Jadi kalau saya ngomong kalau takut lupa dicatat aja, diketik-ketik catat ya. Nah, bisa juga biarpun nggak ada plafon, bisa juga pakai yang kategorinya surface mount ya. Surface mount itu seperti mulut saya. Jadi anggaplah mulut saya itu tempel di plafon, di dinding ya. Jadi dispersinya tuh dia lebih lebih apa? Lebih lebar kiri kanannya. Kalau tadi kan si siapa? Atas Si, bawah doang. si Pendan. pendant itu hanya conical. Jadi conical itu analoginya kalau kita ambil lampu senter nih, Brian. Tahu kan lampu senter kan? Nah, kalau kita nyalain di tempat gelap, di center ke tembok, semakin kita center itu jarakin ke tembok, dia akan semakin terang, betul? Betul. Semakin kita melangkah mundur ke belakang, apa yang terjadi? Dia akan cahayanya akan berkurang ya. Akan tetapi penyebarannya dia akan lebar. Itu center yang umum ya. Nah, itu sifatnya conical. Jadi dia bentuknya mengkerucut. Jadi kalau speaker itu kan naruhnya di atas ya.
Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman. Gini. Ini kan berarti untuk instalasi cafe dan resto kan. Nah, Tapi aplikasinya kebanyakan bisa foreground sama background musik. Hanya sebatas itu doang. background musik bisa juga. Ah, Untuk live kan berarti kalau enggak dia. live saya tidak rekomen. Bukan tidak bisa ya. Jadi kalau ngomong sama klien jangan bilang nggak bisa. Pak, tidak rekomendasi, Pak. Tapi kalau mau dipasang tetap bisa. Cuman dengan catatan mesti di lock. Jadi jangan sampai over limit kalau nggak jebol kan. Oke. Terus ini kan pasif semua pasti. Ya, Lanjut, mungkin powernya pakai apa? lanjut ya. Nggak, kita nggak sampai ke situ dulu. Saya masih ke speaker dulu ya. Oh, speaker. Oke, oke. Biar pemahamannya komplit. Jadi nggak parsial. Siap. Ya. Oke, yang kedua FreeSpace FS2 SE. Bedanya apa sih? Kalau yang FS SE itu Hmm. dia kategorinya surface mount, tapi dia environmental. Ini boleh di luar, boleh kehujanan. Kalau yang ada tulisan E itu boleh kehujanan ya. Speknya sama, wattnya sama yang tadi yang 2P. Oke, Berapa in itu? ini kecil. Ini 2,5 in, kecil. Oh. Makanya aplikasinya hanya untuk background musik. Ya, Frekuensi mulai 80 itu ya. ya betul. 20 watt. Kecil ya, jadi hanya untuk background musik. Jadi kalau misalnya, ya ini cocoknya tuh kayak toko baju gitu kan. Hospitality lah. Kayak untuk notifikasi, pengumuman, kayak gitu-gitu lah. Kalau misalnya kamu dapetin tempat elit, dia nggak mau pasang toa nih notifikasi, bisa pakai ini. Biasa kan kalau kita ke mall-mall atau ke parkiran basement gitu kan, yang kepasang kan pasti kan toa tuh, Wah. pernah lihat kan? Speaker-speaker yang murah tuh. Nah, dia kalau mau pakai yang elite pakai Bose ya bisa. Nah, ini cocok nih. Karena dia ini harga yang paling murah ini, ya. Paling murah berapa, Pak? Nanti price-nya saya kasih, ya. Oke, berikutnya ke yang naik lebih gede wattnya. Yang FS4 SE. Oke. Itu wattnya bisa kelihatan kan, dia bisa 50 watt ya. 50 watt. Terus dia coveragenya juga lebih lebar. 130 sama 125. Oke. Tentu ini kalau dipakai background musik ya lebih lebih enak lah suaranya ya. Terus juga kan pasti suara rendahnya kan lebih keluar karena kan responnya bisa di 80 tuh Yes, 80. ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke halaman berikutnya. Oke, lanjut. Nah, tadi ingat tadi ke pendant surface, nah sekarang yang plus mount ya. Plus mount ini sama, dia teknologinya conical, cuman dimasukin di atas plafon ya. Kalau tadi pendant itu kan yang open space nggak ada plafon, kali ini kalau orang yang mau pasang di plafon ya. Hmm. Nah, ini sama FS2C, tadi speknya sama, requirement-nya sama, hanya di plafon, wattnya juga sama. Dia tersedia dua warna, hitam dan putih. Yang tadi juga sama, hitam dan putih tersedianya. Oke. Kita lanjut, ceiling yang lebih besar tadi ya, yang 50 watt sama, FS4 SE. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Lanjut. Jadi, free space tadi ada pendant, surface mount, dan Ceiling. ceiling. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Ini yang top of the line ya. Jadi kalau kita ke mana-mana nih, kalau lihat produk Bose yang lihat di common area tuh, yang di toko-toko tuh, ini yang paling laku nih, Brian, yang satelit-satelit. Nah, satelit-satelit ini pun ada dua macam, yang flash sama yang surface. Kalau yang surface itu yang kotak kecil, yang satelit, yang surface-nya yang ceilingnya, tapi satelit juga dia kecil ya. Hmm. Nah, subnya juga sama, available dikasih dua macam. Yang flash, namanya Akustimas seri 2. Nah, kalau yang surface-nya yang kotak nih, nah ini nih.
Surface Surface 3, 1 Akustimas. Jadi Hmm, pasangannya ini nih yang ceiling ini pasangannya sama yang bulat ini ya. Sama-sama flash. oke. Tapi kalau yang satelit ini pasangannya adalah Sama yang yang kotak. ini, yang kotak ya. Ini produk ini sangat laku apalagi yang kotak. Jadi pokoknya patokannya gini. Jadi nggak usah ada ragu lagi, nggak usah ada apa pusing lagi. Dia jarak pemasangannya tuh di 8 kali 8 ruangannya. Oke. Tingginya 3 meter ya. Kayak toko baju terus apa namanya? Toko baju, restoran kayak gitu-gitu, salon, pokoknya yang hospitality lah ya. Ruang meeting, ya kan? Itu bisa kafe-kafe. Nah Berarti satu ini, set 8 kali 8 tuh dua ya? Dua unit. iya jadi satu setnya itu satu sub sama dua pasang satelit ya. Hmm. Dua pasang itu berarti jadi 4 pieces. Jadi kalau beli satelitnya itu 2 pair, ya hanya untuk satu sub ya. Kalau belinya misalnya mau 6 atau 8 ya subnya mesti 2 minimal ya. Oke, Ada yang mau ditanyakan? aman. Aman ya. Nah, ada satu lagi nih produk yang laku yang untuk di taman-taman tuh. Jadi dia bisa kamuflase ya. Bisa diumpetin tuh, namanya juga untuk outdoor ya. Hmm. Ini boleh kena hujan. Jadi kalau misalnya ada apa taman-taman tuh di lobi hotel, di atas apa di biasa kan di hotel-hotel tuh ada tempat breakfast ya kan, ada di ruang sky di atas tuh, kan di suka Ya. ada taman-taman tuh untuk orang ruang-ruang coffee shop yang outdoor. Nah dia kalau background musiknya, nah ini cocok pakai ini ya. Oke. Nah kalau ini kemasannya satu dus isinya satu ya. Yang tanam itu ya? Nah, yang taman ini. Dia cara pemasangannya bisa macam-macam caranya. Kalau tempatnya nggak ada tanah, pertanyaan gimana kalau nggak ada tanah, Pak? Nah, bisa customer nanya ya. Oh ya udah Bapak taruh aja di atas cor-corannya itu bisa. Ya. Tapi idealnya mesti masuk ke itu cara pertama yang udah nggak bisa tawar menawar. Tapi cara yang idealnya tuh mestinya dimasukkan ke dalam tanah seperti gambar ini nih, ya. Oke. Jadi speakernya itu sebagian musik masuk ke dalam tanah, sebagian. Ditanya gunanya untuk apa, Pak? Nah, kalau masuk sebagian itu suaranya jauh lebih bagus, suara bassnya lebih keluar ya. Kalau ditanam di apa? Di atas gitu tetap bagus, cuman tetap suara sapi lebih bagus dimasukin ke tanah. Nah, kalau seandainya tetap nggak ada tanah, suara saya pengen tetap bagus, gimana Pak solusinya? Bisa, ada solusinya juga. Jadi mesti biasa kan tanaman itu kan nggak mesti ada tanah dong. Kadang kan Mhm. ada pot-pot ya, ada pot tanaman ya. Nah, bisa dimasukin ke pot tanaman tuh, dimasukin baru di apa ditanamin tanaman-tanaman hiasnya itu ya. Nah, itu juga suaranya bagus. Ada pertanyaan? Jadi ini produk sudah lama banget kan sebenarnya. Ini. Udah, jadi kalau dulu dia ada dua macam, Brian. Dulu kalau yang versi rumah namanya FreeSpace 51. Mhm. Nah, FreeSpace 51 kan udah discontinue. Nah, sekarang karena di discontinue adanya 360p. Kalau dulu FreeSpace 51 satu dus isinya dua sepasang. Kalau ini enggak, dia isinya satu. Itu perbedaannya. Perbedaan keduanya apa? Kalau dulu FreeSpace 51 dia nggak ada matching trafo. Ya. Nah, kalau yang ini ada matching trafonya, makanya dia lebih mahal harganya. Oke. Nah, ini mesti diperhatiin coveragenya 360 derajat ya. Radius Coverage berapa meter?
Radiusnya dia jadi antara titik speaker ke titik speaker itu 5 meter. Oh, 5. Jadi kalau bener real dipasang, titik satu ke titik kedua jadi berapa distance-nya? 10 ya. Kalau dia single 5, kalau dia berpasangan jadi 10. Hmm. Karena kan kalau dia single kan 5 sama 360p itu kan 5 tuh. Ya. Tapi kalau kamu pasang yang titik kedua, berarti bisa 10 ya. Ya. Oke, wattnya tappingnya maksimal di 80 watt. Jadi perhatiin ya, maksimal di 80 watt. Bisa 40 watt, bisa 10 watt juga ya. Oke, Nah, ini nanti yang menentukan amplifiernya. Ada pertanyaan? aman. Ini boleh kena hujan, otomatis ini boleh kena hujan. Bisa lanjut, Brian? Lanjut. Halo, Ya, lanjut. lanjut ya. Takutnya putus. Nah, tadi berarti dari free space, pendant, surface, sama flash. Udah gitu masuk ke yang free space yang satelit ya. Oke. Dari satelit ke yang speaker taman ya. Nah, sekarang kita levelnya naik lagi nih yang lebih bagus. Pada dasarnya bentuknya mirip-mirip, cuman speknya beda, lebih tinggi ya. Oh, ini keluarganya desain Mac loudspeaker. Sama juga, dia dibagi tiga juga, ceiling, surface, sama pendant. Nah, kalau yang ini mulainya dari DM3, bukan DM2 ya. Ganjil kan? Dia dari DM3, P, dia langsung yang 30 watt. Ini sama, dia juga teknologi wave-nya conical, frekuensinya dari 85. Ini sama untuk open space, nggak ada plafon ya. Terus turun lagi yang lebih gede wattnya, yang 60 watt, tipenya DM5P. Dia frekuensinya bisa lebih rendah lagi tuh, ya. Terus turun lagi yang lebih lebih gede lagi. Sama-sama conical di 125 watt juga. Ini kalau ini ibaratnya boleh kecipratan ya. Ini boleh pasang di outdoor tapi kecipratan ya, bukan dihujanin loh. Paham Oke. ya? Misalnya pasang di kafe ini mau hanging, tapi ya kalau hujan deras tuh kan airnya tampias tuh, ya Brian ya. Iya. Nah, jadi masih boleh tuh keciprat-ciprat gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi yang 3P sama 5P itu nggak boleh kena hujan. Yang ini boleh. Ini boleh, tapi keciprat-ciprat ya, bukan dihujanin ya. Ya, tentu aplikasinya untuk retail, store, restoran, dan bar, hospitality, conference room, rest of box shape, sama akustikan ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak saya lanjut. Lanjut. Ada juga pendant yang jenisnya sub, tapi pendant. Jadi kan kalau tadi Brian pasang misalnya beberapa yang bukan sub, tapi pengen ada suara subnya, nah bisa pakai ini. Skala bandingnya ya 4:1 lah ya, kalau mau bagus. 4 high, 1 sub. Nah, tapi kalau mau premium ya 2:1 kalau mau premium ya. Subnya ini 10 P sub, dia gede wattnya bisa 300, dia responnya di 46 Hz ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang ke yang surface mount-nya sama kayak yang tadi yang di free space. Cuman ini namanya DM. Mulainya dari 3 SE, 5 SE, 6 SE, 8 SE. Ada yang surface sub-nya juga. Cuman ini nggak boleh kena hujan ya. DS 10S-nya nggak boleh kena hujan.
Kalau yang 3 SE, 5 SE, 6 SE, 8 SE, nah itu boleh indoor, boleh outdoor. Yang 3 SE 30 watt, 5 SE 60, Subnya 6 SE 300. 6 SE 125 dan 8 SE bisa 150 watt. Ya, Ya, subnya 300 watt. Ada pertanyaan? aman. Warna yang tersedia hitam dan putih. Oke, Nah, oke. khusus yang untuk flash sama surface, itu grillnya boleh dicat ya. Misalnya kliennya di hotel gitu, Pak, saya nggak mau warna hitam atau putih, saya maunya warna coklat, warna merah, warna apa, bisa. Itu bisa dicat. Karena dia paintable ya. Cuma syarat ngecatnya itu cuma sekali. Kalau sekali salah ngecat mau ganti warna ya nggak bisa. Cuma sekali cat doang ya. Ya, Nanti jenis jenis tipe apa catnya nanti itu di katalog ada tuh, bisa lihat. Dia ada rekomendasinya nih. Kan kita bukan tukang cat, saya nggak mungkin ngapalin dong tipe catnya apa, saya kan nggak mungkin. Tapi intinya si grillnya bisa dicat, ya. grillnya juga. Ya, grill sama bodinya bisa dicat. Cuma sebagai catatan yang ngecatnya jangan kita ya, mesti tukang cat lah yang ahli lah ya. Mesti yang biasa ngecat biar bagus hasilnya. Saya EMA 12 tak cat. Jadi kan punyanya warna putih, putihnya warna hitam, putihnya cuman ganjil. Tak cat warna Nah, hitam. EMA tapi 12. kan dipakainya di indoor kan? Indoor. Ya, kalau ini kan di outdoor. Biasa kalau bisa indoor auto, biasa kan kalau MA12 kan indoor doang kan ya. Hmm. Tapi kalau misalnya MA12 dipakai di outdoor yang nggak kena hujan ya biasa kalau ngecat biasa sendiri gitu kan agak ngeri ya. Umurnya bisa umur catnya tuh bisa nggak lama gitu. Nggak benar-benar produk yang bisa untuk dicat ya. Hmm. Itu aja sih. Tapi setahu saya dulu emang Maestro kan orangnya banyak ya, Vincent ya. Siapa? Eh, Brian. Iya. Orang yang ahli di bidang ini dan saya dulu sama papinya sering cerita ada yang jago bisa buat ngelas, ada yang gini-gini. Orangnya banyak yang saya tahu ya, tapi kalau sekarang Oke. nggak tahu. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini sekarang kita masuk ke yang ceilingnya. Nah kalau yang ceilingnya yang paling murahnya itu DM2P. Tadi kan kalau yang surface-nya kan si free space kan namanya FS2 ya. Hmm. Sama-sama dua tuh, berarti dia drivernya sama. Ini juga nggak boleh kena hujan. Nah, kalau ini satu dusnya isinya sepasang ya. Jadi kalau klien beli itu nggak bisa beli satuan. Jadi dipaksa beli sepasang dalam satu dusnya ya. Oke. Jadi nanti kalau kasusnya kamu nggak desain nih Brian, ternyata jumlahnya bakal ganjil. Ya, yang satu cadangan aja ya. Oke. Kan karena klien kan bayar satu pasang tuh. Itu khusus yang desain DM ini atau yang lainnya juga gitu? Sama, jadi yang DM sepasang. Yang sampai levelnya di D6 ya, di angka 6 ya. Hmm. DM DM2 sampai DM6 tuh isinya sepasang. Kayak DM8 ke atas dia isinya satuan. Subwoofer juga satuan. Satuan. Kalau yang udah gede-gede semua satuan. Oke. Kalau yang tadi yang stiker taman juga satuan. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ngedesain jangan salah. Diingat-ingat itu penting. Jadi satu dusnya sepasang ya yang sampai di level angka 6 ya. Nah, ini juga sama bisa dicat. Justru biasanya yang cat tuh yang sharing gini nih Brian, yang di indoor ini kan dia menyesuaikan sama interiornya ya. Coklat. Coklat atau warna apa-apa ini bisa dicat ya. Sama dia conical juga teknologinya, wave-nya 20 watt, 30 watt yang 3C, yang DM5 60 watt, DM6C 125 watt.
dan 8C ini yang satu dus isinya satu ya. Iya. Ini 150 watt dan subnya sub apa? Sub ceilingnya. Sama rumus masangnya kalau mau premium 2:1, kalau mau standar 4:1 ya. Oke. Tuh. Dari semua produk tadi sistemnya udah canggih. Bisa low pedan sama high pedan ya. Ngerti nggak? High pedan sama low pedan paham ya? Paham, paham. Jadi dia di jumper atau enggak? Oh bukan. Bukan itu. Bukan di jumper atau enggak. Jadi kalau saya pakai bahasa yang gampang aja ya. Jangan terlalu teknik ya. Jadi kalau low E pedan itu misalnya kayak Brian di rumah nih mau denger stereo nih enak ya. Itu kan jarak speaker sama amplifier kan jaraknya deket-deketan tuh. Paling berapa meter gitu doang kan. Bener nggak? Mm-mm. Peletakan speaker sama amplifier itu deket-deketan, bener nggak? Ya. Itu kan tidak memerlukan jarak speaker, kabel speaker yang jauh kan. Jadi dia tidak memerlukan penguat sinyal untuk jarak jauh. Nah itu kita pakai yang menggunakan pilihan yang low pedan. Ya. Paham ya? Hmm. Misalnya kalau kayak mau contoh yang lebih tinggi levelnya mau foreground atau mau di restoran, mau yang lebih loudness, tapi jarak ke restoran itu kan nggak terlalu jauh, misalnya dari speaker ke amplifier jaraknya 20 meter. Nah itu masih low pedan juga, nggak perlu high pedan. Oke. Maksimal 20 lah, itu pun juga kabelnya mesti bagus ya. Si AWG-nya mesti besar. Nah, kalau high pedan, contohnya nih kayak misalnya di office, perkantoran, kayak hotel, supermarket, staging area, ya kan? Nah, itu mesti high pedan. Kenapa mesti high pedan? Karena jarak amplifier dan placement speaker itu jaraknya kan bisa ratusan meter atau puluhan meter ya, jauh ya, bisa 50, 80, 100 gitu kan. Betul nggak? Iya. Jadi kalau Brian ngeset pakai low pedan otomatis nggak bisa. Dia akan loss di kabel karena nggak ada penguat matching trafo-nya itu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Cukup ya. Jadi ingat kalau yang high sama low patokannya itu aja. Cuma si bos ini udah menyiapkan Brian apakah mau main di high atau di low, dia udah ada di dalamnya ya. Iya. Nanti ada selektornya nih, kalau main low pedan dia pilih low pedan. Kalau misalnya nanti mau high pedan dipilih high pedan ya. Iya. Tuh. Ini saya lanjut ya. Ini sama teknologinya conical. Nah, ini saya hari ini kan tenggorokan saya udah mulai capek nih. Ini belum sesi tanya jawab nih masalahnya. Ini versi yang ceiling yang terakhir yang saya akan presentasikan hari ini. Nah, ini merek lain belum punya nih, Brian. Jadi kalau ceiling itu kan tadi kan teknologinya conical ya. Nah, khusus satu ini kalau ruang-ruang tertentu yang posisi tengah ruangan itu nggak mau ada speaker. Nah, kita bisa pakai Edge ini. Ya, Edge ini dia keluarganya itu hanya satu namanya Edge, cuman jenisnya aja beda. Ada yang 90 sudutnya sama 180. Ya. Jadi sudutnya 90 untuk naruh di pojok, ke 180 naruhnya di tengah. Oke. Ya. Dan dia sistem dispersinya tuh asimetris ya. Terus ini bisa high, bisa low juga. Nah ini kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan.
Kalau yang kipasnya ini di pojok gini, berarti dia angle-nya 90. Nah, kalau yang di tengah gini angle-nya ini 180. Ya, itu bedanya ya. Oke. Nah, terus bedanya apa lagi? Ada dua macam juga. Dia yang tebal sama nggak tebal. Jadi dimensinya kalau yang versi pertama tuh dia tebal bisa 30 cm tuh. Hmm. Jadi hati-hati kalau kamu nawarin produk ini. Kalau plafonnya dilobangin jaraknya itu pendek, jadi nawarinnya mesti yang tipenya LP. Nah, tapi LP kalau yang tipis ya? plafonnya yang low profile. Jadi kalau dia plafonnya yang ke atasnya cukup tinggi, lah kamu tawarin yang tanpa profile ya. Jadi dia ketebalannya tuh kalau yang LP tuh setengahnya dari si yang biasa. 15 cm berarti. Ya lebih lebih ceper lah, lebih lebih tipis ya. Itu produk baru diciptakan kenapa? Karena banyak komplain barang itu susah dijual karena kan dia tebal. Jadi mau dipasang di plafon nggak bisa, mentok daknya, paham ya? Jadi supaya tetap jualan, nah makanya diciptain yang lebih tipis. Nah ini X-Max 90 ini yang lama. Kalau yang barunya X-Max 90 tapi LP. Ya, tentu wattnya beda. Yang LP pasti lebih pelan. Kalau yang apa? Yang bukan LP wattnya lebih gede wattnya. Bisa 150, kalau ini 40 ya. Oke. Kalau yang 180 yang biasanya, nah itu wattnya juga gede. 150. Terus kalau yang untuk penggunaan plafonnya pendek, itu yang pakai LP. Bentuknya sama persis ya, grillnya juga sama persis. Tebelnya doang. Nah, ini juga sama, garansinya 5 tahun. Tapi di Prasis ini hanya menyediakan satu warna putih. Tapi kalau saya lihat di website ada warna hitam, berarti ya bisa dicat ya. Coba saya cek dulu ya ke websitenya. Cek ke websitenya. Adsmack. Bisa dicat nggak sih? KM90 ini. Mm-mm. Putih. Kalau di Praxis maksudnya cuma putih doang, Brian. Iya, di website juga putih. Iya. Nggak ada hitamnya. Ada kalau kamu slide itu dia ada warna putihnya. Ini ada keangguan. Kenapa ini saya mesti terangkan semua? Karena pasti nanti berhubungan di lapangan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyain nanti. Aduh, ini kok technical infonya kenapa nggak mau keluar nih? Bentar ya. Ini sih kalau lihat di websitenya sih kemungkinan bisa ini ya. Brian bisa buka itunya nggak, website si Pro-nya bisa buka downloadnya nggak? Saya nggak bisa buka nih, muter-muter nih. Kita Coba saya lihat, semoga ada mentahannya bentar. Music Pro. Produk. Bentar ya, saya lihat di file yang internal saya. Maksudnya di mana? Portable PA ya? Masuknya ke ini, masuknya ke, Loudspeaker. jadi Bose profesional. Kalau nggak langsung ketik aja Bose profesional Adsmack
Oh, ini nih. 90 atau 180 gitu aja. Dia langsung masuk ke dalam. Tadi saya buka nggak mau itunya si data teknikanya nggak mau dibuka. Bentar ya. Ini bisa nih. Ini ya, yang pendant ya. Yang tadi yang kayak gambar kipas tadi cari Edge. Mungkin dia tuh di sebelah kirinya tuh. Bentar ya. Smack ini. Ya, saya lagi. Oh ini ada nih. Dia itu Hitam nih. Hitam nih, Pak. hitam ya. Putih juga ada ini. Dia environmental indoor only. Ini putih juga. Powder coat finish white. Oh bisa dicat tuh Brian. Ya ini. Paintable juga bisa dicat ya. Oke. Jadi grillnya itu micro perforated steel, powder coats finish white, paintable. Berarti bisa dicat aman ya. Iya. Jadi kalau misalnya di press list hanya tersedia putih mau ganti warna jadi Brian bisa ngecat aman ya. Oke. Oke. Oke, sekarang ke sesi tanya jawab. Ya udah sampai situ dulu deh, karena saya udah tenggorokannya udah gak enak, capek. Saya mungkin butuh tuh buat yang kayak gereja, terus kayak surprise mount-nya. Kalau yang pendant jarang sih, soalnya kan lebih ke mall dan booth gitu yang sudah. Karena biasanya sama ini juga apa kontraktornya kan. Hmm. Jadi saya butuh adalah surprise mount sama yang eh apa tadi? Buat gereja sih sebenarnya. Hmm. Nah kalau kita bicara gereja, kebanyakan sih saya nanganin gereja Katolik ya. Saya kebanyakan, tapi pernah juga gereja Kristen. Jadi kalau gereja Katolik sih rekomendasi saya sih emang keluarga MA 12. Itu udah the best lah. Ya. Nah kalau gereja Kristen itu tergantung. Gereja Kristen pilihannya jauh lebih banyak. Dan dia juga budgetnya jauh lebih besar budgetnya. Betul, kok array jadinya. Ya kan? Jadi kalau gereja Kristen itu bisa sampai level Land Ray. Ya, itu clue-nya dulu ya. Tapi kalau bisa gereja Katolik, saya tetap merekomendasikan keluarga MA12 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa pakai yang point source. Point source tuh yang mana sih yang AMU? Nah, nanti besok lusa saya jelasin. Oke. Besok saya ke Manado, Pak. Gak apa-apa, nggak mesti besok lah. Maksudnya yang akan datang. Pertemuan yang akan datang maksud saya. Oke. Kan mau nggak mau kan saya mesti delegasikan semuanya. Nggak bisa sesuai yang Brian minta, nggak bisa. Saya mesti jelasin semuanya. Jadi nanti tetap suatu hari nanti Brian akan ketemu pertanyaan itu. Kan? Kalau pasti kebetulan nanti ada yang nanya untuk apa? Untuk background musik, untuk foreground musik, untuk di rumah, itu pasti akan ditanya. Nah, Ya, sebenarnya saya punya pertanyaan lagi. nah, silakan. Teknologinya Bose ini kan termasuk yang pertama dia ngeluarin line columns L1 model 1, L1 model 2, terus ada bentuk kolom ya, terus MA12 pertama, terus akhirnya ditiru sama JBL dan kawan-kawan.
bahkan sampai sekarang Hubert dan lain-lain. Itu Nah, termasuk awal Bose nggak sih harusnya? bukan, Bukan. bosnya yang niru. Bose yang niru. Ya, bosnya yang niru. Bose ini niru siapa? Dia niru ke atas, dia niru si Ren Hussein. Renduser. Ya, bahkan terakhir pun yang MSA 12X juga dia niru plek-plekan tuh teknologinya. Renduser. Ya, si bosnya mah yang aslinya dia teknologi dia mah Akustima satelit, nah itu punya dia. Yang mana? Akustima satelit, nah itu punya dia. Si 901 802 nah itu punya dia. Kalau yang lain-lain box self segala macam dia niru punya orang. Oh, 802. Nah, itu punya dia 901 itu punya dia. Selebihnya dia niru. Terus kayak yang sekarang yang canggih-canggih yang pakai sound touch, bosnya musik itu dia niru semua. Dia niru Soundbar pasti Sonos. niru itu. Dia niru Sonos. Tapi kalau akustik Bose mas 901 802 nah itu punya dia. 802 9001 ini masih dipakai di gerejaku nih, SMTB. Nah, itu punya dia. Itu asli si bosnya yang ciptain. Tapi kalau kolom bukan. Tadi siapa nama produknya? Rain. Renhus RH. Dia buatan mana ya? Eropa kalau nggak salah ya. Itu banyak sekali dipakai di gereja Katolik. Cuman sayang perwakilannya itu nggak sebagus kayak Bose. Jadi gini loh, after sales-nya nggak sebagus Bose, dia nggak seterkenal Bose gitu kan. Hmm. Akhirnya lambat laun banyak digantiin sama produk kita, produk Bose. Padahal kelasnya di atas Bose jauh, jauh kelasnya. Teknologi juga bagus, suara juga bagus. Jadi kamu jangan salah ngomong ke customer, ini si Bose nyiptain pertama, jangan. Karena Bose yang niru, ya. Oh. Oke. Nah, terus tadi Renfus pertanyaan, Haynes. ya, Oh alah. itu harganya mahal banget, bro. Harganya mahal banget itu. Yang di gereja saya aja nih, 21 tahun sampai sekarang belum diganti. Kamu bayangin. 21 tahun, coba. Gereja saya juga itu terakhir pasang papa tahun berapa itu ya? Masih sampai sekarang. Ya, kalau 802. bosnya masih unggul, karena kan dia pasif. Paling yang rusak emblynya, kalau si Renusian kan aktif. Ya kan? Lah belakang-belakangan dia hubungin saya. Dia udah mulai empot-empotan. Aduh Pak, saya mau kerja Natal nih, takut speakernya mati. Ya iyalah, saya bilang speaker 21 tahun udah cuannya kemana-mana itu. Ya kalau nggak ganti permajaan mah kebangetan. Bener nggak? Iyalah. Kamu tahu sendiri, misa Natal. Kan bisa berapa event tuh. Ya, Iya. dari tanggal 24 ke tanggal 25 sampai ke besoknya tuh. Terus-terusan dipakai kok tiba-tiba tengah jalan mati, nangis kan lo? 3 hari kan? Nah, apalagi pasca, pekan suci. Nah, Seminggu. nangis kan lo, mati. Berapa ribu tuh umat yang datang. Ini kayak saya gereja normal nih. Audiensnya kalau Sabtu Minggu itu kan bisa sekitar cenggo. Kalau pasca Natal kan bisa 3.000. Iya. Ya kan? Tuh. Nah, khusus nanti kalau yang gereja Katolik, kalau susah, nanti kamu saya tolong lah, saya bantu lah. Ya. Oke. Jadi biasa kalau gereja itu kan ada modeler. Ya. Nah, aplikasi itu yang nolong. Untuk ngatur delaynya. Bukan, untuk placement sama menentukan jenisnya. Oh. Kalau kamu nanti ketemu gereja Katolik 50 kali 50, ada yang ketemu gereja bisa sampai 70 kali 60. Wah, itu kan sakit kepala. Ya. Oke. Atau ketemu misalnya ruangan untuk throw-nya 70, kikanya 40 35. Nah, kan pusing ya nentuinnya ya. Nggak gampang. Nah, sorry, nanya lagi. Kalau S1 gimana? Itu nanti ya. Itu Bose ini itu atau enggak? Maksudnya
Tahu juga Bose yang pertama sebelum merek-merek Cina ngeluarin semua. Hardwell lah, Kretz, Jadi terus gini, itu nanti pembahasannya L1, itu keluarga L1. Yang tadi saya dari awal bilang, di profesional itu kan ada free space, pendant, oke. Okay? eh, surface, satellite sama tadi yang taman kan, Ya. Yeah. sama Edge. Nah, di tengah-tengah itu nanti ada namanya musisi, produk untuk musisi. Keluarganya namanya L1. Nah, itu salah satunya S1 Pro. Jadi kita mesti klasifikasi nih, mesti beda-bedain. Brian mesti paham nih. Tahu kenapa saya arahin sedetil itu. Jadi nanti si customer butuh apa, Brian udah bisa ngarahin nih, gini-gini. Jadi nggak terlalu panjang lebar. Jadi udah kamu udah sebagai orang ahli yang di bidang produk tersebut ya. Atau nanti ketemu nih orang jago nih, dia pelajari udah paham, kamu udah bisa langsung menjawab juga cepet ya. Karena kan namanya kan kalau kita jualan itu kan kesan pertama, Ya. Yeah. first impression kan. Kalau kesan pertamanya kamu tidak profesional, orang akan ragu. Kenapa akan ragu? Karena dia ngeluarin uang nggak murah kalau buat beli produk Bose. Ngedesain 500 juta. Lu ditanya udah aung gitu, orang udah males, pasti takut. Dia mana berani ngeluarin 500 juta, lu cara neranginnya nggak profesional. Ya. Yeah. Maksud saya itu. Ya, ada yang nantiin lagi yang lain? Itu sama price list juga aja. Prasis nanti saya tanya. Prasis sama katalog. Katalog kemarin udah terima belum ya? Katalog sudah. Nah, udah nanti habis sesi ini saya kirimin ya. Oh, oke. Okay. Nanti kalau misalnya butuh nasihat, butuh desain, butuh apa, kapanpun kalau saya lagi bisa, saya layani. Hari Minggu, hari Natal, Imlek, kamu nanya, saya layani. Kayak papa banget ini. Saya dulu sama papa kamu begitu. Telepon-teleponan bisa jam 12 malam telepon-teleponan. Betul. Makanya saya kangen juga sama papa kamu, tau nggak? Akrab banget saya dulu. Loh, sebelum meninggal ditelepon atau enggak? Oh, justru saya sedih banget seminggu sebelum meninggal itu dia udah kasih tanda. Dia udah ngomong sama saya. Makanya saya nangis lagi papa kamu meninggal. Cuma kan saya nggak bisa ke Surabaya, ya saya kirimin bunga. Oh, itu Pak Anton. Saya nangis di Jakarta. Seminggu sebelum meninggal dia ada cerita panjang lebar sama saya. Dia nasehatin saya gini 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 gini. Makanya saya nggak bisa tidak bisa melupakan Pak Yoki, siapa Pak Yonas. Ada kesan baik lah, terkesan gitu ya. Nah, kalau sekarang anaknya mau melanjutkan, ya saya dengan senang hati sebelum saya pensiun, sebelum saya mati, ya kita masih bisa kenal lah. Ya Saya sekarang saya udah kesulitan loh sakit-sakitan, udah dengar darah itu. tinggi, udah rematik. Ya tinggal tunggu matinya aja. Iya. Saya Udah gak takut kesulitan apa-apapun sebenarnya. saya, tinggal nunggu ajal aja. Saya sempat kesulitan sama Bose waktu itu, Pak. Saya kontak sama Iya, Roman. mestinya dulu maminya bilang, hubungin Pak Anton aja, gitu. Mm-mm. Sebelum dapat kontaknya Pak Anton, saya kontak sama Bose sama Andi kalau nggak salah. Oh si Andi, Andi kan main di B2B. B2B itu berarti untuk Dia B2B itu ngelainin ke toko-toko. itu dia salah. Kalau kamu kan kategorinya kan kontraktor, SI. SI, betul. Makanya SI ini ilmunya mesti tinggi, mesti sama kayak saya, ya, mesti paham. Bukannya kamu mirip Yoki ya? Enggak lah, mirip apa lah. Halo? Halo? Halo, 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 putus ya? ya, badannya tinggi, tinggi badannya. Kenapa? Enggak terlalu. Kan kalau Yoki kan tinggi. Tinggi, enggak terlalu. Dulu kan mamanya itu kan buat kue tuh di rumah tuh. Betul. Masih? Masih, masih.
Iya enak kuenya. Pernah nyobain juga. Saya ketemu mama kamu 2 kali deh kalau nggak salah. Hmm, Kalau saya ke Surabaya diajak jalan-jalan makan sana sini. asik. Surabaya tuh berkesannya tuh banyak pohon-pohon besar tuh. Betul. Kayak di Singapura, kalau ke Singapura kan kita lihat kan, Hmm. pohonnya kan gede-gede gitu kan, sejuk gitu. Saya Ya kemarin kalau habis dari Jakarta loh. apanya? Meeting sama klien kemarin. Masa? Ke HI, terus Tanah Abang, sama itu mampir Ritz Carlton sama Hotel Mulia. Hmm. Ketemu Dulu dua. Hotel Mulia juga pakai Bose dulu. Oh, meeting roomnya. Lupa, dia udah lama, banyak juga dia Bose dulu, zaman zaman home theater. Kemarin Dia pakai banyak kan pasang home theater yang 5.1. elit tuh memang. Ya, itu kan punyanya si Pak Joko kan. Dulu saya dikenalin sama Pak Jokonya tuh. Oh, langsung. Langsung dikenalin sama Pak Jokonya, dikenalin sama si Pak Joni Hasib yang ownernya NISP. Ya kalau kita kan main main Bose kan levelnya kan di owner, bisa kenal gitu kan enak. Jadi Yoi. jadi Brian itu mesti hawanya tuh jangan minder. Lu bahkan ketemu presiden pun mesti berani gitu tau nggak? Ketemu Berani. ketemu jenderal, ketemu menteri, biasa aja gitu jangan minder ya. Yes. Supaya dia mau beli barang kamu. Nah itu, sulit itu Pak Andi itu kontaknya. Lu respon. Nah, Papa kan sekarang udah tahu saya, ya. Oke. Yang penting informasinya kamu tuh ke saya jangan jangan separuh-separuh nih, saya bisa salah paham. Karena kalau kita main sound system itu kan depend. Jadi hati-hati, nggak ada yang rumusannya fix, nggak ada. Hmm. Dia sangat lentur, kayak karet, sangat lentur. Jadi hati-hati ya. Ya. Kalau kita main sound system itu depend, nggak bisa ditanya Pak gini-gini nggak bisa. Semuanya tergantung, nggak tergantung ya mesti lihat dulu apa gitu. Yang bisa mendefinisikan tergantung tuh banyak. Gitu. Saya produk Bose masih ada banyak sih. L1 itu sempet model satu ya, Hmm, yang masih gede itu bawahnya, rusak hmm. kan. Itu sempet gak kepake setahun 2 tahunan. Terus Sama Nana nyerahkan kapanan setahun itu. Nah 2 tahun ini baru sebulan kemarin dibongkar sama Nana. Udahlah, kita tutup mata, pokoknya yang rusak kita ganti. Bisa nyala sekarang. biasanya sih kapasitornya biasa. Elko-nya. Elko-nya iya kapasitornya. Nah, Karena udah kering, karena kan umurnya di atas 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Benar nggak? Elko. Iya, kapasitornya. Kapasitornya kering. Si model 2 aman. Aman. Model 2 cuman power supply-nya. Power supply-nya kena. Betul. Kena listrik kan, normal. Terus F1. F1 aman banget. F1, ya itu sih. Oh, sama EMA 12. EMA Ya, 12. jadi dulu yang paling beli banyak si Papi itu MA12 lebih banyak tuh dulu tuh. Yeah. Bisa ada 20-an lebih. Sekarang ada 8 doang. Karena dia dulu ngerental itu ke gor-gor gitu tuh. Di stack 8, stack 6, stack 4 gitu tuh. Betul. Ini bentar. Kemarin barusan aja tak stack 4. Stack 4. Ini. Mana? Ini. Kurang tengah, kurang tengah. Oh iya 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 iya. Cakep kan suaranya kan? Cakep. Tak buat DJ. Waduh. Sampai pakai berapa in? Subnya pakai 218 RCF. Waduh. Ini. Mana? Wah, aduhai dong itu mah. Buat DJ nih. Iya, keren dong. Distance-nya berapa meter distance-nya? Distance-nya kurang lebih 30 meter. Kalau Wah, cakep. kemarin aku pasang di ballroom juga. Kikanya berapa? Kenapa? Kikanya. Tinggi banget. Plafonnya tinggi banget. Cuman dia cuma lantai satu doang. Lantai duanya nggak sampai.
Karena Oh. kan memang sama papa dibikin derajatnya miring. Gini. Ya, seginian. Oh, dia ada aimingnya gitu. Yes. Ntar aku liatin yang Grand City. Grand City lantai 3 itu kan 30 meter kali 40 meter. Oh, aman dong. Stack berapa itu? 4 ya? Stack 4. Kalau 50 nggak cukup. 50 mesti minimal 5 Betul. atau 6. Karena dulu tuh si siapa yang Jawa Pos itu ya apa? Grupnya Jawa Pos tuh dulu tuh. Ya, Itu adain event pertandingan basket ya. Dia keliling-keliling DBL. kemana-mana tuh. Nah, si papinya tuh ngerentalin kan. Nah, itu semua pakai MA12 tuh. Dulu dia cerita tuh Nah, ini. almarhum. Ini di Grand City. Tapi sewa. Pakai punya saya. Sewa, Nggak sewa. sewa atau Betul, pasang? sewa. Oh, sewa. Nah, ini. Tampak Yogi kan? Ya, ya. Lah, itu dia. Itu dia. Cakep ya. Kok serasa dari tengah suaranya tuh? Ya. Karena kan dia si MA12 tuh dispersinya 145, ya kan? 145 dia. Walaupun nggak kayak L1 Model 2. L1 Model 2 kan stacknya gini. Nah, kalau Elon Model 2 tuh teknologinya articulate, artikulasi. Ya, Dia angle-nya lebih lebar lagi, cuman pasti ada yang kurang. Semua ada plus distance-nya minus. kurang. Ya, semua ada plus minus. Kalau MA12 dia nggak artikulasi, cuma suaranya lebih lebih solid ya. Kalau artikulasi pasti ada yang hilang. Ya, Itu aja sih. Nah, itu yang bisa menentukan jarak distance segala macam itu bisa pakai modeler. Kemarin saya ada pasang di Kalimantan, di stacknya 6. wih, 6, ruangannya 50 kali 50. Pasangnya berarti 12. 12 kanan 12 kiri. Sorry, 6 kanan 6 kiri. Ya, 6 kanan 6 kiri. Aduhai suaranya. Cakep. Pakainya yang mahal lagi. EMA 12 iX. Versi baru. Satunya 30 juta. 30 juta kali 12 biji berapa duit? Belum amplifiernya. Itu hebatnya EMA 12 ya. Ya, ya, ya. Ruangannya nggak ada akustik loh ya. Ya. Nah, ini kemarin saya nekat. Saya buat semi outdoor DJ lagi. Oh, semi outdoor lebih bagus dong. Nah, Karena apa? Karena kan nggak ada pantulan terkumpul. nah, Jadi si suara itu lebih lepas karena lari keluar. Otomatis clarity-nya akan nambah. benar. Cuman gini, karena kan memang papa bikin derajat. Jadi lantai 2 pasti nggak dapat. Subwoofer kalau orang ngumpul di depan juga ketutup. Gimana mau suara masuk? Ditutup truk-truk gitu. Gimana? Suara kan nggak bakal bisa masuk, ditutup orang banyak. Tapi kalau misal lost tanpa orang, sampai belakang bisa. Hmm. Kalau orang yang ngumpul, tinggal high-nya. Bener itu, Ustaz. Nggak, ada solusinya kok. Gimana? Dibuat bus array. Oh, Ah, gimana sih? ini kan pakai sistem yang sudah ada, gitu. Nah, nggak solusinya begitu. Kalau kamu pakai si omnidirection, orangnya banyak, audisnya banyak, ke tengahnya kehalangin. Bener. Rantara energinya kan 360. Hmm, Dia nanti dari boundary-nya ke depannya lagi kan cukup lemah ya. Tapi kalau kamu buat bus array, energinya tuh belakang sama kiri kanan dia hilang. Dia nembaknya langsung direct ke depan. Nah, cuman kan saya nggak tahu di sana kan subnya apa. Bentar, Brian. oke, oke. Hey, beli dong. Ayam opor sama perkedel deh. Sama telur. Terserah deh, pokoknya jangan pedes ya. Jangan pedes ya. Ya. Gimana? Bus array. Ya, bus array. Nah, papa itu sukanya pakai
waktu itu belinya cuman dua, satu set maksudnya, FCF. Oke. Ini saya share screen deh. Saya share screen pakai ini dia. Taruh, taruh. Saya stop sharing dulu ya. Oke, Ini 18 in ya. double 18. Wah, ini bagus ini. Makanya itu. Cakep ini. Ini Keren coba. sama Bosi cocok ini. Karena, Bener, karena klien saya pernah masang pakai ini. ini Bagus. aktif. Oh iya, mereka onggonya aktif ya. Aktif double 18. Nah, cara Dalamnya dua. kedua, kalau kalau Brian jumlahnya sedikit, pakai teknologi jangan namanya itu ditumpuk tapi dibolak-balik. Namanya Cardioid. itu ya kardioid. Nah itu aja. Cuman tetap array lebih bagus. Kalau sebenarnya mau gila lagi ya aku pasang subwoofer yang double 18 pasif. Enggak, cuman berisik-berisik itunya terlalu apa? Pengaturan tonal balance-nya agak susah. Iya. Kan kasihan yang di depannya ya kan. Tapi ini subwoofernya gila ini. Gila, Lebih-lebih. gila. RCF ini gila ya. Bagus, bagus. Gila ini. Ya kamu rawat, dilimitin aja, dilimitin ya. Iya. Kalau bass Bose ada yang mau kayak gitu bagus, ada cuman mahalnya Showmatch. minta ampun. Showmatch ya? Showmatch. Kita punya yang 18 in cuman harganya minta ampun mahalnya. Enggak lah, enggak cocok lah. Kemahalan. Kemahalan terus juga dia pasif. Ah, udah capek deh. Amsyong deh itu mah. Kamu kalau rental nggak bakal masuk harganya. Mau nyewainnya berapa duit? Kemarin saya ada meeting room gitu di DK Hotel. Kalau nggak salah yang pasang DRM. Itu pakai 802 nya dua sama Showmatch 18 118. Hmm. Subwoofernya ngeri memang. Subwoofer pakai apa? Apanya? Subwoofernya pakai apa? Showmatch 118. Permanen atau rental? Permanen. Oke, bagus ya suara. Subwoofernya lebih enak daripada high-nya. Oh iya dong. Kan harganya mahal. Mahal. Kayak nggak sebanding gitu loh. Kayak mending high-nya yang lain, subwoofernya itu cocok. High-nya itu, subwoofernya itu terlalu mahal subwoofernya. Ya mungkin balik lagi ke masalah. Jadi gini, rumusan sound system kan tadi saya bilang kan ada kata-kata depend. Tapi ada kata-kata juga rumusan. Jadi gini, kalau kita main sound system itu bisa dikriteriakan, diparameterin bisa ada 6 jenis. Ini kamu ingat-ingat ya. Speaker yang bagus, itu salah satunya. Penempatannya yang benar dan baik. Yang lebih penting lagi, amplifiernya. Yang keempat, peralatan lainnya. Ini peralatan lainnya kalau di breakdown nih banyak nih. Kabel. Banyak. Kabel, konektor, mixer, source-nya, ya kan? Kelima, nyetingnya. Keenam, environmental apa finish-nya. Akustik berarti ya. Ya, itu syaratnya ya. Hmm. Kalau itu equal, kamu tenang lah. Jadi kadang-kadang customer itu selalu suspek kita yang salah, padahal belum tentu. Kadang-kadang kalau kamu datang survei itu tempat udah sakit tuh. Udah penyakitan tuh, dia udah sakit. Jadi seolah kita datang sebagai dokternya, kan nggak fair dong. Orang Indonesia tuh ngaco. Dia bangun satu tempat yang besar. Sound system selalu dianaktirikan. Hmm. Setelah jadi, dia baru panggil sound system. Betul. Kan kita susah dong berdarah-darah. Orang rumahnya udah sakit kok. Udah sakit-sakitan, masa kita yang benerin? Maunya kan dia udah bayar mahal, pengen bagus.
Padahal kan yang sakit kan bukan sound systemnya, tapi kan ruangannya kan bermasalah. Betul. Kalau diukur siksinya sampai 7 second, 6 second, mati nggak loh? Hah? Gaungnya. 7 second. Kayak Gaung. saya dikasih berapa saya ukur pakai NTI 8 second. Mati nggak loh? Mati. Siapa yang bisa nolong? EMA 12 EMA bro. 12 diratain semua itu. Dan aku ambil minum dulu ya. Iya, iya, iya. Apa itu tukang obat ngomong dulu nih, Pak? Aku ngomong. Apa yang ngomong cuma? Aku biasanya. Saya masih ngejuk. Ternyata jam 1 udah jam lagi nih, saya sepingsan nih, gue capek banget nih. Itu pengalaman saya. Saya bisa menang di proyek gereja sama kayak papanya. Tahu nggak? Salah satu apa yang bisa dia menang? Nah, saya tanya. Apanya? Ya kamu jawab lah. Kenapa bisa menang Bose? Ilmunya Bapak? Bukan itu. Itu salah satunya lah. Itu salah satunya lah. Itu salah satu faktor lah. Kan tadi saya bilang yang tadi kan kalau ilmu kan berarti nyetingnya kan, desainnya kan. Ada yang di luar itu yang salah satu bisa menang. Product knowledge? Bukan. Itu salah satunya juga. Mulut marketingnya Bapak? Bukan. Udah 3 ya, salah ya 3-3-nya ya. Garansinya 5 tahun. Oh. Itu orang lain nggak punya. Karena produk kita yang jauh lebih bagus, jauh lebih mahal, lebih bagus banyak. Tapi garansinya 5 tahun sedikit. Saya ngalahin yang produk atas. Di samping 3 yang tadi kamu ngomong. Yang tadi itu salah satunya. Ya. Poin penting itu. Jadi dicatat nih, kamu udah presentasi bla 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 ngomong, kan customer udah yakin nih. Lu timpa lagi supaya lebih yakin. Ada Pak satu lagi. Garansi 5 tahun. Lu menang telak deh. Jangan lupa ya, ojo lali ya. Iya. Poin penting itu. Ya, poin penting ya. Jadi kalau kan si papa kan orangnya cukup jenius, pintar ya. Pasti anaknya juga pintar. Saya kalau instalasi kemarin tuh karena belum kenal sama Bose kan. Jadi ya pakai Pro L, FBT. Agak menutup sebelah mata. Iya. Pokok klien budget, oh ya udah tak pasangin ini. Kayak gitu aja. Jadi yang penting mental juga perlu. Jadi kalau kamu 1000 kali menghadapi kegagalan, anggap aja biasa. Kamu udah capek-capek ngedesain buat penawaran, nggak pernah jadi nggak apa-apa. Semakin kamu banyak begitu kegagalan, kamu semakin kuat. Di depan mata nih, proyek 3M, lu bisa kalah sama tetangga lu kan kesel kan? Nggak masalah, lu terima aja. Tapi mental kamu nanti bagus. Ya, itu pengalaman yang ada di kuliah. Betul. Itu yang ditempa langsung, yang dipukul langsung tuh kejiwaan kamu nih. Kalau nggak kuat kamu gila, kalau kamu kuat kamu jago, itu aja. Terus yang namanya ditikung sama orang tuh project. Apa yang mesti dipelajari supaya nggak ditikung lagi, caranya gimana? Nah itu ilmunya mesti dapat sendiri ya. Pokoknya kapanpun kamu perlu tahu apa, calling saya. Kalau saya lagi bisa, saya bantu ya. Saya istirahat dulu ya. Siap, thank you Pak Anton. Nanti janjian lagi kan, produk masih banyak. Siap. Thank you. Ya. Salam untuk keluarga kamu, untuk mama kamu. Si Popo masih hidup nggak sih? Si siapa? Popo kamu, mak kamu masih hidup nggak sih? Mak masih ada. Masih ada kan? Masih ada. Nah, itu saya pernah tengokin tuh emaknya tuh.
Kungkung yang udah meninggal ya? Betul. Tahu semua. Saya keluarga kamu tahu semua. Ya, salam-salam, sehat selalu ya. Siap, siap. Thank you, Yo, thank you. bye-bye. Yuk. Yo, bye-bye.